Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar sebuah istilah yang biasa digambarkan mengenai berkat Tuhan. Ya, kita biasa mendengar istilah curahan berkat Tuhan, yang digambarkan seperti curahan air hujan yang turun gitu ya. Semakin deras ia, maka semakin besar jumlah berkat yang akan kita terima. Ya, kita sering mendengar istilah, wah ketika hujan berkat. Apalagi kalau misalnya hujan yang turun itu terjadi di kala kita sedang atau setelah melewati sebuah masa kemarau yang cukup panjang. Kita bisa berkata, wah ini hujan berkat. Tetapi mungkin hal yang sebaliknya terjadi kalau misalnya di tengah musim hujan yang lagi terus-menerus turun, mungkin kita nggak akan bilang bahwa hujan yang turun itu seperti hujan berkat. Karena setiap hari hujan, tempat di mana kita berada mulai banjir, atau mungkin rumah kita di beberapa bagian atapnya mulai bocor gitu karena tidak kuat, karena setiap hari dihujani oleh hujan dengan debit air yang lumayan banyak. Dan hal itu menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika hujan tiba, ada hal-hal yang tentu kita akan siapkan, yang kita akan sediakan, supaya kita bisa mengantisipasi datangnya air hujan tersebut. Nah, bagaimana kalau ini dikaitkan dengan kita menghayati berkat Tuhan? Kalau hujan turun, biasanya kita siapkan, apakah itu ember, begitu ya, kalau memang ada tempat tertentu, yang memang harus disiapkan untuk menyimpan atau menadahi air hujan itu. Dan kalau berkaitan dengan berkat Tuhan, apakah yang sudah kita siapkan untuk menyambut berkat Tuhan itu? Karena jangan-jangan kita menghayati bahwa kita minta Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak menyiapkan apa-apa untuk menyambut berkat Tuhan itu. Sehingga ketika berkat Tuhan diberikan, kita malah tidak bisa merasakannya. Karena kita nggak menyiapkan apa-apa untuk menyambut berkat Tuhan itu. Firman Tuhan melalui Yesaya, Kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Sebab aku, Tuhan, akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, sudah dinyatakan dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Apalagi ke atas kita yang juga pastinya haus akan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan dicurahkan sampai kepada anak cucu kita. Ya, sebuah bagian yang kiranya boleh mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Dan bahwa dalam kenyataan hidup yang seperti sekarang ini, ya, ketika kita sudah mulai menikmati COVID-19 yang nggak terlalu menakutkan seperti beberapa waktu yang lalu, sekarang muncul lagi varian baru Omicron. Mungkin membuat kita kembali, waduh gimana ini? Ya, kita mau diingatkan bahwa berkat Tuhan itu ada seperti hujan yang terus-menerus dicurahkan atas kita. Yang kita perlu lakukan adalah menyambutnya. Menyambut berkat Tuhan ini. Sehingga pada saatnya kita benar-benar siap dan bisa merasakan bahwa Tuhan itu sedang mencurahkan berkat-Nya atas kita. Sehingga kita tidak lagi bilang, Tuhan mana berkat-Mu, aku perlu. Kalau kita tidak menyambutnya, kita tidak akan bisa merasakan bahwa berkat itu diberikan pada kita. Mari kita menyambut curahan berkat Tuhan itu. Dengan perbuatan yang benar, sikap yang benar, ungkapan syukur yang benar. Sehingga hidup kita juga boleh senantiasa dipenuhi dengan berbagai macam bentuk berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami. Sebuah bagian yang sederhana yang kembali mengingatkan kami, bahwa kami tidak khawatir akan apa yang akan kami hadapi. Karena berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kami. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kami, itulah yang menjadi sumber pengharapan kami akan segala sesuatu yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Murni Indarwati. Tuhan Yesus memberkati.